Saudara, Masjid Istiqlal siap menerima kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus pada hari ini. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, mengatakan Paus Fransiskus juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin, menekankan Masjid Istiqlal telah siap 100% dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus pada Kamis siang. Paus akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Menurut Nasaruddin, hal ini lantaran terowongan silaturahmi merupakan terowongan toleransi pertama di dunia yang lengkap dengan simbol-simbol artistik. Yang pasti terowongan, tapi dalam masjidnya beliau sudah tahu, ya videonya segala macamnya. Jadi besok itu masuk ke katedral di terowongan yang sangat penting. Ini kan terowongan pertama di dunia tuh ya, menghubungkan rumah ibadah. Persiapan kunjungan Paus Fransiskus hari ini yang akan bertemu dengan tokoh lintas agama akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo langsung dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Renata, bagaimana kondisi di sana dan apa saja yang dibahas dalam pertemuan nanti? Iya, Radi, tampaknya sudah mulai ramai kehadiran dari tokoh-tokoh lintas agama yang akan mengikuti pertemuan antar agama yang akan dihadiri langsung oleh Paus Fransiskus dan juga Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar. Tadi kami juga sempat menyaksikan persiapan termasuk juga dari teman-teman kesenian Marawis yang melantunkan sejumlah lagu untuk kemudian nantinya akan menyambut kedatangan dari Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Rencananya agenda pada hari ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan ada setidaknya dua hal yang patut kita cermati dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah kunjungan dari Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Istiqlal menyusuri terowongan silaturahim atau Tunnel of Friendship dan kemudian juga ada penandatanganan deklarasi Istiqlal. Yang pertama tadi yang saya sebutkan terowongan silaturahim atau Tunnel of Friendship ini juga yang patut kita lihat nantinya karena kita ketahui ini merupakan ikon kebinekaan, sebuah simbol kerukunan di Indonesia yang menghubungkan Gereja Katedral Jakarta dan juga Masjid Istiqlal. Bahkan juga Paus Fransiskus kemarin sempat memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika milik Indonesia dan pada hari ini, saudara, tentu kita akan menyaksikan bagaimana kemudian semboyan itu benar-benar dihayati oleh masyarakat Indonesia yang menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Kemudian yang kedua, Radi dan juga saudara, yang tidak kalah penting adalah deklarasi Istiqlal yang berjudul Deklarasi Bersama Istiqlal 2024 meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan. Apa saja isinya? Memang untuk deklarasi ini masih dirahasiakan, namun setidaknya kami mendapat 2 poin bocoran. Yang pertama ini terkait dengan isu dehumanisasi dan juga isu lingkungan. Untuk isu dehumanisasi sempat disebutkan oleh Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar yang mengatakan bahwa Paus Fransiskus ini juga punya kekhawatiran yang sama terkait dengan soal kemanusiaan seperti kelompok tertindas, termarginal, dan fakir miskin. Sementara menurut Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Pastor Antonius Subianto Bunjamin, isu dehumanisasi ini nantinya berkaitan dengan masalah eksploitasi manusia yang kita ketahui kasus-kasus ini masih kerap terjadi di Indonesia. Yang kedua kemudian juga ada isu lingkungan yang dimana juga sempat dibocorkan sedikit oleh Imam Besar Istiqlal yang mengatakan bahwa kesepakatan ini juga membahas pentingnya menggunakan bahasa agama dalam rangka merawat dan memelihara lingkungan. Sementara menurut Ketua KWI, isu lingkungan ini berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup yang kita ketahui juga masih kerap terjadi di Indonesia. Nantinya deklarasi ini akan ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar. Kita sama-sama nantinya pantau bagaimana kemudian jalannya acara. Akan dimulai dengan penyambutan dari Paus Fransiskus, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke terowongan silaturahim dan nantinya akan ada juga penandatanganan dari deklarasi Istiqlal. Radi. Ya, pertemuan yang bersejarah di tempat yang bersejarah yang sangat mengharukan, menyejukkan, tentu akan kita saksikan bersama peristiwa bersejarah hari ini, pertemuan antara Paus Fransiskus dan lintas agama di Indonesia. Terima kasih Renata Panggalo dari Masjid Istiqlal, Jakarta.
Saudara, juru bicara kunjungan Paus Fransiskus, Thomas Ulun Ismoyo, mengimbau warga untuk hati-hati terhadap potensi penipuan penjualan gelang tiket Misa Kudus di Gelora Bung Karno hari ini. Romo Ulun mengatakan umat Katolik yang bisa ikut Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini adalah mereka yang memiliki tiket gelang. Tiket ini gratis dan telah diberikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI kepada keuskupan di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia sejak akhir Mei 2024. Sementara bagi warga yang tidak mendapatkan tiket Misa Kudus ini tetap dapat mengikuti Misa Kudus secara daring melalui web streaming. Salah satunya lewat kanal www.kompas.tv. Yang ada yang menjual, mohon hati-hati, jangan-jangan palsu. Jadi tiketnya itu dibagikan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia kepada keuskupan-keuskupan dan organisasi-organisasi terkait yang diundang dan sudah didistribusikan. Jadi kalau beredar isu bahwa ada pembelian tiket dengan harga melambung, itu bisa dipastikan tidak berasal dari panitia ataupun hoaks. Saudara, ungkapan menyentuh disampaikan seorang guru Ana Nur Awalia saat bertemu Paus Fransiskus di Komplek Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Guru asal Buton, Sulawesi Tenggara ini menyuarakan pentingnya toleransi dan pendidikan. Kepada Paus Fransiskus, Ana mengungkapkan rasa syukurnya bisa berada di katedral untuk pertama kalinya. Ana mengungkap rasa harunya bisa berada di tempat yang menjadi simbol toleransi umat beragama di Indonesia, Gereja Katedral yang berdampingan dengan Masjid Istiqlal. Ana juga menceritakan kegiatannya yang berfokus pada pendidikan untuk menuntaskan kemiskinan. Saya seorang guru di Pulau bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Un culto, luogo di culto dei cattolici molto santo, posso entrare, anche passare, come la moschea, come il culto, luogo di culto della mia religione. Questo è un simbolo della tolleranza. Saya belajar toleransi melalui agama saya, dan ketika bersama Skolas juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Ho imparato la tolleranza nella mia religione e qui Scuola Occurrentes mi insegna anche lo stesso la tolleranza. Skolas dalam pedagogikalnya, kurikulumnya melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum Skolas memiliki visi misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, kita butuh tim kerja seperti Skolas, seperti teman-teman Tunas Bhinneka, teman-teman fasilitator untuk menciptakan generasi muda, generasi guru yang bukan hanya cerdas tapi juga bahagia.